Ketika kita berumur 35 tahun, kita merupakan a set of memorized program, metacognition. Inilah momen di mana kita mulai memperhatikan cara kita berpikir. Kita mulai menyadari emosi-emosi apa saja yang kita alami. Dan momen ketika kita mulai mengamati kondisi-kondisi pikiran dan tubuh tersebut, kita bukan lagi programnya. Kita adalah kesadaran yang mengamati program tersebut. Kalau kita membiarkan reaksi emosional berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kita semacam memorizing atau menghafal emosi tersebut. Tubuh kita nggak tahu perbedaan antara pengalaman nyata yang menghasilkan emosi dan emosi yang kita ciptakan hanya dengan pikiran kita sendiri. Ketika seseorang terus mengingat dan merasakan traumanya, orang tersebut semacam terus memproduksi reaksi kimia yang sama di otak dan tubuhnya. Sehingga seakan-akan keadaan traumatis itu masih terjadi. Saat mereka merasakan emosinya lagi, badannya seperti menghidupkan kembali kejadian itu secara emosional. Dan bagian tersulit dari perubahan adalah tidak membuat pilihan yang sama seperti yang sebelumnya. No longer contracting from our life, we are engaging in life. That's a healthy way to live. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini aku mau lanjut bahas seputar emosi dan bagaimana emosi bisa sangat berpengaruh dalam proses transformasi diri kita. Sebelumnya gue udah bahas dari perspektifnya Matthias De Stefano bahwa emosi merupakan impuls atau denyutan energi dari luar diri yang selanjutnya menyebabkan reaksi kimia dalam tubuh kita yang terjadi dalam satu momen. Tiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam memproses emosi, tergantung bagaimana filter perasaannya berfungsi. Perasaan sendiri merupakan hasil dari salah satu emosi tertentu yang terjadi berulang-ulang kali sehingga menjadi bagian dari diri kita. Makanya identitas rasa tiap orang pun berbeda-beda, tergantung bagaimana orang tersebut memproses suatu emosi tertentu itu. Kali ini source yang gue pelajarin terkait emosi adalah dari Dr. Joe Dispenza, a chiropractor, author, lecturer, and scientist who teaches about personal transformation by bridging neuroscience, epigenetics, and quantum physics. He is known for his best-selling books like Breaking the Habit of Being Yourself, You Are the Placebo, Evolve Your Brain, and Becoming Supernatural. Sumber yang mau gue share ini adalah dari conversation-nya di YouTube podcast, termasuk dari channel Gaia, yang emang menghadirkan konten-konten video terkait transformasi diri. Kita mulai dari penjelasan Dr. Joe terkait habit dulu nih. Menurut Dr. Joe Dispenza, habit atau kebiasaan adalah serangkaian pikiran, perilaku, dan emosi bawah sadar yang secara otomatis berulang dan terbentuk melalui pengulangan. Kebiasaan terjadi ketika kita telah melakukan sesuatu berkali-kali sehingga tubuh kita benar-benar tahu cara melakukannya lebih baik daripada pikiran kita. Ketika kita berumur 35 tahun, kita merupakan a set of memorized program, alias serangkaian program yang dihafal. Jadi tubuh dan pikiran yang berfungsi berada di alam bawah sadar. Maka ketika terjadi krisis, trauma, penyakit, diagnosis, atau kehilangan, peristiwa tersebut terkadang membuat orang merasa sangat berbeda dari diri mereka sendiri. Yang membuat mereka akhirnya melihat diri sendiri melalui bagaimana orang lain melihat mereka. Momen tersebut dalam neuroscience disebut metacognition. Inilah momen di mana kita mulai memperhatikan cara kita berpikir. Kita mulai memikirkan apa yang kita pikirkan. Kita mulai memperhatikan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara. Kita mulai menyadari emosi-emosi apa saja yang kita alami.
Dan momen ketika kita mulai mengamati kondisi-kondisi pikiran dan tubuh tersebut, kita bukan lagi programnya. Kita adalah kesadaran yang mengamati program tersebut. And we begin to objectify our subjective self. Mengobjektifikasi diri subjektif kita. Dengan kata lain, kita nggak bisa membaca label saat berada di dalam toplesnya. Kita harus keluar dulu dari toples itu untuk bisa ngelihat siapa diri kita. Label apa yang ada di kemasan atau toples itu. Jadi yang banyak orang lakukan adalah menunggu momen di mana mereka merasa begitu terpuruk, baru akhirnya mulai berusaha untuk berubah. Nah, menurut Dr. Joe, kenapa harus menunggu? Kenapa nggak memulai untuk menciptakan masa depan setiap hari dari sekarang? Dan mulailah berpikir dengan cara yang beda, bertindak dengan cara yang berbeda, dan merasakan dengan cara yang beda juga. Dan kalau kita melakukannya cukup sering, itu akan menjadi kebiasaan baru. Selanjutnya ketika kita berhadapan dengan sebuah krisis, kita mungkin gak bisa mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita. Tapi kita pasti bisa mengendalikan dunia batin kita. Menurutnya gak apa-apa kalau kita masih suka bereaksi terhadap trigger. Misalnya masih suka marah gitu kalau ada pemicunya. Pertanyaannya, berapa lama kita akan bereaksi? Kalau kita membiarkan reaksi emosional berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kita semacam memorizing atau menghafal emosi tersebut. Dan tubuh kita sebagai unconscious mind percaya bahwa dia hidup dalam pengalaman masa lalu yang sama selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 365 hari setahun. Tubuh kita nggak tahu perbedaan antara pengalaman nyata yang menghasilkan emosi dan emosi yang kita ciptakan hanya dengan pikiran kita sendiri. Sehingga emosi tersebut kemudian menegaskan kembali kehadiran dari keadaan nggak enak tersebut. Selanjutnya orang-orang mulai menggunakan masalah dan kondisi dalam hidup mereka untuk mempertahankan emosi itu. Dr. Joe menyebut keadaan tersebut sebagai kecanduan. Kecanduan pada hormon stres seperti kortisol atau adrenalin yang membuatnya membutuhkan orang lain dan kondisi atau keadaan-keadaan untuk menegaskan kecanduannya dan mempertahankan keadaan emosi stres itu. Selanjutnya kita menjadi kecanduan pada kehidupan yang bahkan kita nggak suka. Ingat kata Dr. Joe, kecanduan berarti kita tahu hal tersebut tidak baik untuk kita dan kita tetap melakukannya. Ketika seseorang terus mengingat dan merasakan traumanya, orang tersebut semacam terus memproduksi reaksi kimia yang sama di otak dan tubuhnya. Sehingga seakan-akan keadaan traumatis itu masih terjadi. Saat mereka merasakan emosinya lagi, badannya seperti menghidupkan kembali kejadian itu secara emosional. Pikiran adalah bahasa dari otak dan perasaan adalah bahasa dari tubuh. Pikiran dan perasaan saling mengaitkan gambaran yang ada di pikiran dan emosi yang dirasa. Semacam memberikan stimulus and response yang selanjutnya conditioning the body subconsciously to become the mind of that emotion. Selanjutnya hal itu membuat orang tersebut menjadi produk dari masa lalu. Makanya menurut Dr. Joe penting bagi orang-orang untuk menyadari bahwa ketika kita mengalami krisis atau kejatuhan, kita sebenarnya memiliki kendali atasnya. Dan kemampuan menyadari itu adalah sebuah formula, sebuah keterampilan, sebuah skill. Dari penelitian yang pernah dia buat bersama timnya menunjukkan bahwa formula ini bisa dipelajari oleh semua orang. Ketika kita hidup dengan emosi tertentu, akan selalu ada kesenjangan antara the way things appear and the way things really are. Bagaimana sesuatu itu muncul dan bagaimana sebenarnya sesuatu itu terjadi. Emosi mengubah persepsi kita. Dan kalau kita bertindak ketika emosi sedang bereaksi, kita biasanya selanjutnya akan bilang,
wah seharusnya gue gak ngomong gitu ya, seharusnya gue gak ngelakuin hal itu deh, atau seharusnya gue gak mikir kayak gitu tuh. Alias kita nyesel ya karena terlalu cepat bereaksi dari emosi tersebut. Jadi menurutnya memperpendek reaksi emosional kita adalah sebuah tingkat kecerdasan yang membuat kita mampu mengkalibrasi ulang perasaan kita. Karena kebanyakan orang berpikir mereka tidak memiliki kendali atas perasaannya. Menurut Dr. Joe, kalau ada sesuatu di lingkungan luar diri kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita, maka kita adalah korban dari lingkungan itu. Dan bagaimana cara kita berpikir dan merasa menciptakan dunia di luar diri kita. Jadi kalau apa yang kita pikirkan dan rasakan setara atau sama dengan segala sesuatu yang diketahui dalam realitas pribadi kita saat ini, kita akan terus menciptakan hal yang sama. Untuk mengubahnya adalah dengan berpikir dan merasa dengan lebih baik daripada kondisi atau situasi di lingkungan kita. Dan untuk mampu melakukannya adalah dengan cara kita tidak lagi bereaksi terhadap orang atau situasi yang sama dengan cara yang sama. Dan itu membutuhkan usaha yang emang gak gampang di awalnya ya. Ini adalah bagian penting dalam latihan, yaitu sekali lagi memperpendek reaksi emosi kita. Dan menangkap diri sendiri ketika merasakan emosi-emosi negatif itu. Dan bersedia mengubahnya. Untuk berubah adalah untuk bisa menjadi lebih besar daripada badan kita, daripada lingkungan kita, dan daripada waktu. Ketika kita hidup dalam stres dan hidup dalam kondisi survival, semua perhatian kita ada pada badan, lingkungan, dan waktu. Itu berarti ketika kita hidup dalam stres sangat sulit untuk berubah, karena emang bukan waktunya untuk berubah. Melainkan waktunya untuk lari, bertarung, dan bersembunyi. Fight, flight, or hide. Berlatih untuk mengubah kecanduan terhadap emosi negatif dimulai dari bekerja untuk meregulasi emosi dengan memberikan respon yang berbeda untuk suatu kejadian yang biasanya membuat kita bereaksi terhadap emosi negatif itu. Self-regulate is the key. Yang artinya kita terus melatih diri kita untuk memilih respon yang lebih baik dan bergerak ke emosi yang lebih baik juga. Begitu kita mulai berlatih, kita akan menjadi lebih baik dalam melakukannya. Selanjutnya kita mulai menjalani hidup dengan lebih coherent. Lebih kecil kemungkinan bahwa kita adalah korban dari situasi tersebut. Dan ketika kemungkinan sebagai korban itu terus berkurang, kita bukan lagi berada dalam program bawah sadar. Ketika kita mulai bertanya terkait cara hidup yang lebih baik, seperti gimana ya rasanya menjadi orang yang sehat, bahagia, bebas, atau memiliki karir yang baru, atau mungkin hubungan baru gitu. Di momen kita menanyakan itu, kita sebenarnya sedang mengaktifkan pusat kreatif di otak kita. Lobus frontal atau frontal lobe kita. Lobus frontal memiliki koneksi dengan seluruh lanskap otak kita. Itulah otak depan, tempat kita berspekulasi tentang berbagai kemungkinan, tempat kita berinovasi, tempat kita mengalami ketegangan ataupun mengumpulkan niat. Ketika kita bertanya, gimana ya rasanya memiliki karir yang baru? Selanjutnya frontal lobe akan bilang, oke, mari kita lihat apa yang telah kita simpan di otak. Kita punya sejumlah pengetahuan dan sejumlah pengalaman. Dan dia mulai memilih berbagai jaringan neuron otak dan mulai memanggil neuron-neuron itu terkait dengan apa yang ditanyakan. Dan ketika otak mulai bekerja bersamaan, tiba-tiba kita semacam mendapat gambaran di benak kita. Itulah yang disebut intention. Kita memilih potensi baru di medan kuantum. Bagi orang yang bersemangat ya, passionate, pikiran yang mereka miliki dalam alam pikiran selanjutnya menjadi pengalaman. Dan hasil akhir dari pengalaman pikiran itu disebut emosi. Tapi kali ini kita nggak lagi merasakan kesedihan, kesakitan, penderitaan, atau ketakutan. Kita merasakan rasa syukur
terinspirasi, dan juga optimis. Kita merasakan emosi yang berpusat di hati. Dan ketika kita menggabungkan niat yang jelas atau clear intention dengan emosi yang lebih baik atau elevated emotion, kita mulai mengubah otak dan tubuh kita dari hidup dalam realitas masa lalu dan masa kini menjadi hidup dalam realitas masa depan dan masa kini. From living in the past present reality to living in the future present reality. Semakin kuat emosi yang kita rasakan, semakin kita memperhatikan apa yang muncul di benak kita. Selanjutnya, kita mulai membentuk sirkuit di otak, menciptakan ingatan jangka panjang, dan mengondisikan tubuh kita secara emosional untuk masa depan itu. Dan dengan begitu bisa dibilang kita sedang mengingat masa depan kita. Menurut Dr. Joe, sekarang yang perlu dilakukan adalah bangun dan menyesuaikan perilaku kita dengan niat kita. Kita harus tetap sadar atas pikiran-pikiran yang muncul. Yang mungkin bilang, udahlah mulai besok aja deh. Atau, aduh gue terlalu capek nih. Atau, ini kayak gak akan berhasil deh. Yang kemarin aja gak berhasil. Nah, kita harus menjadi pengatur pikiran-pikiran itu. Kita harus mulai membuat pilihan yang berbeda. Pikiran apa nih yang sebaiknya kita pertahankan dan mana yang sebaiknya kita buang gitu. Dan bagian tersulit dari perubahan adalah tidak membuat pilihan yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita semacam harus meninjau kembali pilihan-pilihan yang tidak akan kita buat lagi. Kita harus memikirkan perilaku yang akan kita ubah. Bahkan cara kita berbicara. Pengalaman apa yang kita butuhkan untuk menjauhi orang-orang, tempat, dan waktu tertentu. Dan emosi apa yang membawa kita ke tingkat yang lebih rendah sehingga kita nggak lagi ngelihat visi itu. Karena emosi itu, emosi yang familiar itu akan membuat kita memandang masa depan melalui lensa masa lalu. Ketika kita menggabungkan pikiran dan perasaan, itu disebut keadaan keberadaan, a state of being. Selanjutnya tugas kita adalah mempertahankan keadaan pikiran dan tubuh yang telah dimodifikasi itu sepanjang hari untuk menjaga energi yang baru, terlepas dari orang lain dan kondisi dalam hidup kita, terlepas dari kebiasaan dan kecanduan emosi tertentu dalam tubuh kita, dan bahkan terlepas dari waktu. Menurut Dr. Joe, kalau kita melakukannya dengan benar, bersiaplah karena sesuatu yang tidak biasa akan terjadi dalam hidup kita. In a good way ya. Itu adalah hukumnya. Dan itu akan datang dengan cara yang gak pernah kita bayangkan. Itulah cara kerja the unknown. Otak belajar dari kesalahan dan kejutan. Selanjutnya, kenapa nggak memilih untuk lebih belajar dari kejutan-kejutan yang menyenangkan, ya kan? Jadi saat kita mulai merasakan emosi yang familiar atau kembali ke keadaan yang lama atau old state of being, kita telah terputus dari masa depan kita. Dan kita kembali ke masa lalu kita. Kalau udah begitu, ya jangan berharap ada yang berubah di hidup ini ya. Kalau kita bilang atau mengeluh nih ya, orang itu tuh yang memperlakukan gue kayak gitu. Nah itu berarti kita menjadi korban dalam hidup kita. Jadi emang kita butuh latihan ya. Dan ini adalah proses terus mencoba atau trial and error. Akan ada hari di mana kita terkoneksi yang membuat hidup kita lancar, mengalir, dan terasa bebas. Ada juga hari di mana kita mendapatkan pukulan dari segala arah. Yang mana menurut Dr. Joe itulah ketika alam semesta bilang, kamu mau kekayaan, kebebasan, kesehatan. Kalau iya, izinkan aku menunjukkan kepadamu seberapa banyak kamu harus diinisiasi untuk mempertahankan keadaan itu, terlepas dari kondisi-kondisi tersebut. Ketika kita mampu melakukannya untuk mempertahankan our state of being, terlepas dari apapun kejadian di luar diri, gak ada lagi orang dan hal apapun yang akan menggeser kita dari realitas yang baru ini. Dan selanjutnya hal itu menjadi permanen.
Menurut Dr. Joe, orang-orang sekarang makin banyak yang mulai memahami hal itu. Dari workshop yang dia bikin, orang yang mampu menyembuhkan diri mereka sendiri dari penyakit bilang ke Dr. Joe kalau penyakit yang mereka derita itu ada bersama kepribadian yang lama. Dan udah nggak eksis lagi dengan kepribadian yang baru. Selanjutnya orang itu justru bersiap untuk tantangan berikutnya yang membuatnya lebih hidup kalau ditantang. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kita nggak lagi berkontraksi dari hidup kita. Lebih tepatnya, kita terlibat dalam hidup. No longer contracting from our life, we are engaging in life. That's a healthy way to live. Kepribadian kita terbentuk dari cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. Kalau kita mau menciptakan realitas pribadi yang baru, kehidupan yang baru, kita harus mengubah kepribadian kita. Yang berarti kita harus mulai menyadari apa saja yang selama ini kita pikirkan. If you want to create a new personal reality, a new life, you've got to change your personality. Mulailah mengubah perilaku dan perhatikan perasaan kita. Kalau kita melakukannya cukup sering, cepat atau lambat, kita akan terlepas dari kepribadian yang lama. Langkah selanjutnya adalah bertanya, what thoughts do we want to fire and wire in our brain? What behaviors do we want to demonstrate in one day, in one lifetime? Pikiran apa yang mau kita nyalakan dan tanamkan di otak kita? Perilaku apa yang mau kita jalankan dalam satu hari, dalam satu kehidupan bahkan ya. Untuk itu berlatihlah dengan menutup mata dan membayangkan yang mau kita lakukan. Atau yang Dr. Joe sebut sebagai mental rehearsal. Mental rehearsal actually installs neurological circuits in our brain. Ketika kita latihan mental, sebenarnya kita sedang menginstalasi sirkuit neurologis di otak kita. Untuk selanjutnya mempersiapkan otak untuk mulai menjadi orang yang baru itu. Kita bisa mengajarkan tubuh ini secara emosional seperti apa rasanya masa depan yang kita harapkan sebelum hal itu terjadi. Kalau kita udah tahu caranya, kita nggak akan menunggu kesehatan yang kita dambakan untuk bisa bersyukur dan merasakan keutuhan. Kita nggak lagi menunggu hubungan yang baru untuk bisa merasakan cinta. Karena itu adalah model lama realitas sebab akibat. The old model reality of cause and effect. Kita justru akan menjadi sebab untuk sebuah akibat. We are going to cause an effect. Dengan begitu, ketika kita mulai bersyukur dan merasa utuh, maka penyembuhan pun dimulai. Ketika kita mulai jatuh cinta dengan hidup, dengan diri sendiri, kita menciptakan persamaan untuk hal yang terjadi di luar diri kita. Dengan begitu, kita menjadi sebab untuk akibat. Orang yang melakukannya secara konsisten akan menciptakan personality yang baru, yang tentunya menciptakan personal reality yang baru juga. Hidup akan berubah, dan akan ada berbagai kesempatan yang muncul. Emang butuh waktu di awal. Karena mengubah kebiasaan pada berbagai aspek diri kita membutuhkan kesadaran yang konstan. Dr. Joe sendiri sudah menyaksikan berbagai orang yang terlibat dalam cara melatih mental yang disebut tadi ya. Yang baginya ini seperti 4-minute mile atau lari 1 mil dalam 4 menit. Dr. Joe menyaksikan sendiri orang yang sembuh dari kanker stadium 4, Parkinson's, lupus, tumor, dan yang lainnya. Yang mana mereka telah melatih otot kesadaran dalam menciptakan realitas yang baru. Dan ketika sudah semakin banyak yang berhasil dengan cara tersebut, terjadilah new normal, sebuah standar baru yang mana orang-orang mulai meyakini kemungkinan yang sebelumnya terasa tidak mungkin. Sekarang makin banyak yang mengerti bahwa kita bisa meningkatkan regulasi gen-gen yang baru dan menurunkan regulasi gen yang lama. Upregulate new genes and downregulate old genes. Kita bisa mengatur ulang otak kita. We can rewire our brain. Seperti halnya sebuah infeksi yang menyebar dalam suatu komunitas dan menciptakan penyakit,
Dr. Joe percaya bahwa kesehatan dan kesejahteraan juga bisa menular. Dr. Joe sudah melakukan berbagai brain scans, HRV atau heart rate variability measurement, genetic test sampai immune system regulation, dan energy test untuk orang-orang bisa ngelihat buktinya. Yang mana ini juga ada di documentary berjudul Source, It's Within You yang ada di Apple TV. Menurut Dr. Joe, ini bukan hanya di pikiran mereka, tapi ada juga di otak dan bahkan tubuh mereka. Dr. Joe benar-benar mau membuktikan kepada orang-orang bahwa kita bisa menciptakan kemungkinan-kemungkinan itu, walaupun kita adalah orang-orang normal pada umumnya. Jika kita hidup dengan emosi tertentu, jika lingkungan memberi sinyal pada gen, dan hasil akhir dari suatu pengalaman di lingkungan tersebut adalah emosi, dan kita hidup dalam emosi yang sama setiap harinya, kita memberikan sinyal pada gen yang sama dengan cara yang sama. Selanjutnya, cepat atau lambat, gen itu akan mulai rusak. Ubahlah keadaan emosi kita dan pahami kenapa kita melakukannya, dan berikan makna padanya. Dan kalau setiap hari kita bangun dengan keadaan emosi yang berbeda, kita seperti sedang mengetuk pintu genetik yang cepat atau lambat kita akan memprogram ulang gen itu, mengubah nasib genetik kita. Selanjutnya di beberapa podcast, Dr. Joe juga menyampaikan bahwa setiap orang, setiap benda, setiap tempat memiliki jaringan neurologis di otak kita. Jadi saat hormon merangsang otak kita dan membuat kita mengalihkan perhatian, ketika kita mengukur otak saat melakukannya, kita akan melihat jaringan-jaringan berbeda yang bekerja secara tidak teratur. Ini seperti sekelompok orang memainkan drum secara bersamaan, tapi iramanya acak-acakan. No coherence. Jadi ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, yang paling sering terjadi adalah kita menyempitkan perhatian kita pada keadaan bahaya. Kita mulai berfokus pada objek di lingkungan yang terasosiasi dengan bahaya tersebut. Jadi semakin kuat emosi yang kita rasakan dari suatu reaksi atau kondisi dalam hidup kita, semakin kita akan memperhatikan penyebabnya. Di mana kita menempatkan perhatian, disitulah kita menempatkan energi kita. Jadi kita semacam menyerahkan kekuatan kita untuk masalah kita. Selanjutnya, penelitian Dr. Joe menunjukkan berulang kali bahwa ketika kita beralih dari fokus yang sempit, yang terpusat pada yang satu itu aja, dan selanjutnya mulai memperluas fokus, itu artinya kita mulai membuka kesadaran kita. Kita beralih dari fokus pada materi ke fokus pada energi. Dari fokus pada partikel dalam fisika kuantum ke fokus pada gelombang. Ketika kita mulai membuka kesadaran, kita akan fokus pada ketiadaan. Saat kita mulai merasakan ruang, kita tidak lagi berpikir. Jika kita tidak lagi berpikir, kita tidak lagi menganalisis. Dan kalau kita tidak lagi menganalisis, kita tidak lagi mengaktifkan sirkuit-sirkuit tersebut di otak kita. Jadi gelombang otak mulai melambat. Dan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system mulai menyatu. Start to slow down. Dan sistem saraf otonom tersebut sekarang ingin menciptakan keteraturan, keutuhan, dan keseimbangan. Selanjutnya, nervous system tersebut mulai menyinkronkan berbagai kompartemen di otak. Dan apa yang tersinkronisasi bersama akan saling terhubung. What syncs together, links together. Selanjutnya, otak mulai berfungsi dalam keadaan yang lebih holistik. Keadaan ini adalah ketika separuh otak kanan berbicara dengan separuh otak kiri. Seperti belahan bumi yang bersatu. The union of polarity. Penyatuan dualitas. Penyatuan hal-hal yang berlawanan. Inilah yang disebut keutuhan atau wholeness. Kesatuan atau oneness. Ketika dalam otak terjadi penyatuan psikis ini, pada saat yang sama hati kita terbuka lebar. Ketika seseorang merasa begitu utuh, mereka tidak lagi menginginkan apapun.
Gimana mungkin kita menginginkan sesuatu kalau kita sudah utuh? Ketika merasa seperti itu, jantung menjadi coherent yang mengirimkan lebih banyak energi ke otak. Ketika otak coherent, dia mengirimkan lebih banyak informasi ke tubuh. Selanjutnya, orang tersebut berada dalam kondisi yang benar-benar baru. A whole new state of being. Garis bawahnya adalah ketika kita merasa menjadi korban dari suatu situasi dengan menyalahkan orang lain, itu adalah semacam program bawah sadar. Kalau mau berubah, to overcome victimization is worth more than all the wealth in the world. Because that's exactly what created the wealth. That's exactly what creates the health. It's the overcoming process that is the becoming process. Begitupun terkait dengan forgiveness. Menurut Dr. Joe, memaafkan adalah salah satu hal fundamental yang membuat kita bisa tetap merasa hidup. Memaafkan adalah bagian dari mengatasi emosi, overcoming the emotion. Ketika kita mengatasi emosi, efek sampingnya adalah hati kita akan terbuka. Selanjutnya, energi akan bergerak ke jantung yang akan mulai merilis different chemicals atau zat kimia yang berbeda dengan ketika kita merasa marah atau merasa menjadi korban. It's different chemical elixir. Obat penawar yang ampuh, yaitu perilisan oxytocin yang selanjutnya memberi sinyal pada nitric oxide, dan nitric oxide memberi sinyal pada zat kimia lainnya di tubuh yang memberi sinyal pada arteri jantung yang selanjutnya membesar dan terisi dengan energi. Terus membesar dengan darah mengalir. Ketika hal itu terjadi, oksitosin meningkat, kita akan merasakan cinta. Studi mengatakan bahwa ketika tingkat oksitosin tinggi, sangat sulit untuk menyimpan amarah. Jadi ketika kita bersedia untuk memaafkan dan kita mengatasi emosi kita semacam menarik kembali perhatian dari orang yang membuat kita marah atau dari masalahnya. Karena semakin kuat emosi kemarahan kita, semakin kita pay attention to our problems atau orang lain. Ketika kita mampu mengatasi emosi kita nggak lagi memfokuskan perhatian kita pada orang lain itu. Dan itu semacam memanggil kembali energi kita. Dan kita membangun kembali our own field atau medan magnet diri kita. Cinta adalah obat mujarab yang membuat kita mampu untuk memaafkan. Di mana kita menempatkan perhatian kita, disitulah kita menempatkan energi kita. Where we place our attention, where we place our energy. Overcome the emotion, you no longer have your attention on that person. You're calling energy back to you and you're building your own field. Selanjutnya kita jadi punya energi untuk menyembuhkan diri. Ada energi untuk menciptakan sesuatu dan mengalami hal yang kita dambakan. Kita nggak bisa ngelakuin semua itu kalau kita ngerasa marah atau frustrasi atau penuh kebencian. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa bebas dari masa lalu yang membebani adalah dengan overcome the emotion, mengatasi emosi kita sendiri. Dan cinta adalah satu-satunya yang menyembuhkan. Love is the only things that heals. Kurang lebih seperti itu yang aku pelajari dari teachingsnya Dr. Joe Dispenza melalui interview-interviewnya. Gue sendiri banyak dapat manfaat ya untuk bisa melatih diri dalam meregulasi emosi. Dan pelan-pelan bisa terbiasa untuk menyelamatkan diri sendiri dari jeratan emosi-emosi negatif yang dialami. Semoga episode ini bermanfaat juga untuk kamu yang sedang mengalami proses transformasi diri, khususnya di tahun 2025 ini. Amin. Silakan ya kalau ada yang mau di-share, baik itu perjalanan healing kamu, transformasi diri, atau terkait mempelajari emosi, boleh banget tulis di kolom komen. And thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye!